Salam rahayu, rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang tuah dari barang anti silet di rambut. Karena masih banyak saudara kita di luar sana taunya barang itu kan pengen punyanya itu yang bisa anti silet di rambut, ada juga yang pengennya anti silet di rambut atau anti cukur lah, kurang lebihnya seperti itu ya saudaraku. Gini saudaraku, pengertian tentang anti silet di rambut itu mungkin banyak saudara kita yang awam yang masih kurang paham. Barang seperti itu ada saudaraku, cuma istilahnya apa ya, seandainya barang itu udah bisa anti silet, cuma kalau di tes setiap saat setiap hari juga barangnya ada yang bisa, ada juga yang tidak, saudaraku. Tidak semua barang itu bisa dibuktikan setiap saat. Ada juga yang bisa, ada juga yang tidak, saudaraku. Kenapa kok seperti itu, Gus? Gini, saudaraku. Barang anti silet di rambut itu barangnya kan beda-beda. Ada yang memang langsung dari alam, ada juga barangnya yang pakai kodam, saudaraku. Pakai kodam itu contohnya barang itu bisa barang peninggalan, yang barang-barang peninggalan, dan barang itu juga dulunya dibikin orang-orang dahulu. Itu ada, saudaraku, barang peninggalan seperti itu biasanya dia pakai kodam. Dan yang bisa dites setiap saat itu biasanya yang pakai kodam, saudaraku, yang barangnya berkodam. Kalau barang ori dari alam, ada juga yang memang kalau pas kita buktikan, ada juga yang mau, saudaraku, ada yang bisa. Kadang pula dia nggak mau, saudaraku. Kok bisa seperti itu ya, Gus? Ya memang udah seperti itu, saudaraku. Makanya saya biasanya sering ngasih saran lah, biar barangnya semakin bagus itu ya itu tadi, saudaraku, saya suruh kasih wewangian barangnya itu biar powernya semakin bagus dan semakin biar kedepannya itu bahasanya lebih mantap lah, kurang lebihnya seperti itu. Cuma kalau barang-barang yang berkodam itu kan saudaraku, dia ada juga yang bahasanya itu bisa cepat menyatu lah. Cuma dia punya efek, saudaraku. Barang yang berkodam itu efeknya kadang-kadang kalau kita bawa yang seperti itu, kadang kalau kitanya ibadahnya kurang kuat atau kurang bahasanya, itu dia cenderung pemarah, saudaraku. Apalagi kalau pas ada masalah gitu, kalau kita bawa barang-barang yang ada kodamnya itu, kita kalau lihat orang itu ya maunya marah gitu. Apalagi pas saat-saat orang itu ngomongnya nggak enak, kasar dan sebagainya, itu kita cepat naik darah lah bahasanya. Kadang kurang pasnya di situ. Cuma barang yang berkodam itu tadi, dia punya kelebihan biasanya, yaitu, saudaraku, bisa selalu dibuktikan lah, kayak tuahnya, kayak seperti yang sampai anti silet itu tadi, dia langsung bisa mau lah, langsung dites itu biasanya mau. Cuma kalau barang yang ori alam itu biasanya ada yang mau, ada juga nanti pas dites anti silet itu dia mau, saudaraku. Ada juga nanti kapan itu dia nggak mau lagi, saudaraku. Bukannya dia itu nggak mau sih, cuma
Ya nggak mau aja lah bahasanya, kurang lebihnya istilahnya. Pas pertama awalnya mungkin di tes silat itu dia bisa, kedua dia nggak mau mungkin pas jebol atau apa, bahasanya seperti itu sebenarnya bukan bukan masalah barangnya nggak mau kalau menurut saya, saudara. Barang alam itu biasanya kalau pas dalam bahaya, saudaraku, itu pengalaman pribadi saya itu kalau pas ada bahaya lah bahasanya, barang itu dia akan langsung ngepek, langsung bahasanya itu manjing. Karena banyak sih murid-murid saya itu yang bawa barang dari saya, dari pemahar juga. Itu ada dulu banyak, saudaraku, pemahar dari saya itu pernah dapat barang itu. Ya istilahnya ada yang cerita ke saya, Gus itu barang yang dari sampean itu nggak pernah saya apa-apain lah, biasanya nggak pernah saya tes atau dibuktikan seperti itu. Cuma saya rawat lama, Gus. Pas saya apa ya, saya pengen lihat itu kok tahu-tahu bisa di rambut nggak putus ya, Gus. Ya karena itu tadi, saudaraku, sebenarnya karena barang itu memang itu tadi dikasih wewangian, jadi powernya dia akan semakin lama akan semakin bertambah, semakin bagus. Tapi kalau biasanya barang seperti itu kalau kita bawa lama bahasanya itu dia akan lulut, biasanya lebih jinak lah. Jadi pas kita pengen apa ya, pengen buktikan itu barangnya langsung langsung mau, saudaraku. Kurang lebih seperti itu, saudaraku. Tapi kalau barangnya sering ditas itu tuahnya akan semakin melemah, saudaraku. Makanya kadang orang itu kan pengen tes ini, pengen tes ini, pengen tes ini. Itu sebenarnya tanpa disadari orang itu, powernya dia akan melemah. Seperti itu. Karena apa ya? Barang media-media itu sebenarnya kan sekedar buat sarana. Sudah saya tekankan berulang-ulang, buat sarana keselamatan dan sebagainya, buat media lah. Saya tidak pernah menganjurkan untuk tes-tesan. Seperti itu. Kadang kalau barang anti silet, umpamanya udah dites lah. Mungkin ada saudara kita yang, Gus itu barangnya sebelum dikirim bikinkan video, seperti itu. Saya bikinkan video. Nanti barang itu apa ya, sampai langsung dihajar, di tas dia nggak mau konsultasi ke saya. Nanti kalau barangnya rusak, powernya lemah, kan repot sendiri. Harusnya orang mari barang, kalau barangnya sampai konsultasi aja, itu lebih bagus, lebih bijak, biar tahu lah gimana caranya untuk membuktikan. Kalau dikasih tahu, didengarkan sarannya sekiranya baik. Kalau pengen barang yang bisa ditas tes, cari yang ada kodamnya sekalian. Cuma mungkin mahalnya lebih tinggi, saudaraku, lebih mahal. Karena apa ya? Karena barang-barang seperti itu biasanya peninggalan, saudaraku. Ada sih. Cuma biasanya barang peninggalan. Itu lebih mahalnya mungkin lebih mahal. Karena apa ya? Karena orang-orang dulu itu kan barang-barang seperti itu tidak pakai mahar, saudaraku. Itu biasanya dibalter, ada yang balter rumah, ada yang balter sama sawah. Zaman dulu kalau barang-barang bertuah itu dibalter. Barang-barang peninggalan itu rata-rata berkodam, saudaraku. Apa bedanya barang alami sama barang berkodam, Gus? Beda, saudaraku. Barang alami itu kan bisa ditarik dari alam, saudaraku. Barangnya dari petilasan, dari tempat keramat itu ditarik. Bedanya di situ. Kalau barang berkodam itu biar rata-rata peninggalan kalau yang asli ori. Ada juga yang isian, kalau sekarang ada benda istilahnya kosong langsung dimasukin kodam. Cuma kalau yang barang-barang sekarang seperti itu rata-rata juga nggak bisa dites sama silet, saudaraku. Seandainya bisa ya mungkin orangnya itu yang bisa, bukan barangnya. Kurang lebihnya seperti itu ya, saudaraku.
Semoga pengertian ini lebih bermanfaat buat saudaraku sekalian yang awam. Jadi kalau punya barang itu jangan jangan sering dites seperti itu. Kalau kita udah lihat ya pembuktiannya ya udahlah bahasanya. Karena kalau kita ngetesnya semakin tinggi, pengetesan paling tinggi itu kan sampai antisila di rambut, saudara. Dia jelas tuanya akan melemah.